Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Teks bacaan kita pada saat ini yaitu diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 9. Saya memberikan tema hati-hati abaikan status. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Yesaya 1 ayat 2 sampai 9. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi, negeri itu seolah-olah ditunggang-balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Iya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar bersama-sama dari teks ini, saya mengawalinya dengan suatu cerita tentang pengalaman saya. Ya. Pengalaman yang pertama yaitu pada saat saya ada di bangku kuliah di S1 dulu, yang seharusnya saya tempuh 4 tahun, itu ternyata saya tempuh 5 tahun. Ya, tentunya jelas ada kesalahan di situ. Yaitu apa? Yaitu ada beberapa mata kuliah yang saya abai di dalam tugas dan tanggung jawabnya untuk saya selesaikan, atau saya sungguh-sungguh untuk menempuhnya. Ya, itulah yang membuat saya harus mengulang beberapa mata kuliah tersebut dan menjadikan waktunya semakin molor. Itu kerugian. Ya. Lalu yang kedua, pengalaman kedua, yaitu pada saat saya pertama kali naik bis malam, yaitu menuju ke suatu kota yang provinsi berbeda. Nah, di dalam bis malam itu ada fasilitas untuk makan malam, ya. Nah, tetapi bis malam saat itu berangkatnya sore menjelang gelap, menjelang malam itu, atau secara umum biasanya orang maghrib begitu ya, di sekitar maghrib begitu. Sehingga jam makannya itu atau istirahatnya itu di tengah malam di rest area yang sudah menjadi langganan buat langganan daripada biro perjalanannya. Nah, itu bukan jam makan malam saya. Apalagi saya sebelum berangkat sudah makan dulu. Jadi saya tidak tertarik untuk makan dan saya tidak mau memang untuk makan. Ya, sehingga tiket itu hangus, ya. Nah, lalu di pengalaman berikutnya, nah ternyata saya mendapatkan suatu informasi bahwa tiket itu, ya, tiket makan itu ternyata kalau nggak diambil makannya itu bisa ditukar dengan snack ataupun dengan minuman kemasan yang lain yang ada di toko di rest area itu, begitu. Nah, akhirnya ya saya menukarkan itu, begitu, dan saya mendapatkan hak saya dan tidak ada yang hangus. Nah, dari dua pengalaman ini Bapak Ibu, terlihat bahwa saya yang pertama tadi mengabaikan suatu tanggung jawab, sehingga saya mengalami suatu kerugian, suatu ketidaknyamanan, begitu. Yang kedua, saya juga mengabaikan suatu hak saya, ya, sehingga saya tidak berusaha cari tahu untuk dia dari awal, ya, sehingga itu pun juga saya mengalami kerugian, begitu. Nah, ini juga merupakan gambaran yang akan kita lihat suatu bentuk pengabaian di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu di dalam konteks yang kita baca di dalam Yesaya
9 ini. Ya, mereka mengabaikan sesuatu yang penting dalam kehidupan iman mereka. Ya. Nah, sekarang kita akan melihatnya bersama dan pelajari bersama, ya, bagaimana bangsa Israel itu telah mengabaikan sesuatu yang penting dari Tuhan dan apa dampak yang mereka dapatkan dari pengabaian mereka itu. Ya, mari kita lihat kembali Bapak Ibu teks bacaan kita, Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 9. Ya, saya harap tidak ada yang menutup Alkitabnya, biarkan itu tetap terbuka, ya, supaya kita sama-sama belajar dan mengikutinya dan memperhatikannya. Ya, hal yang pertama kita akan belajar dari ayat yang kedua dan ketiga. Nah, di situ berbicara tentang dakwaan Tuhan atau teguran Tuhan. Jadi dalam konteks ini kita belajar hal yang pertama yaitu tentang dakwaan Tuhan atau teguran Tuhan terhadap bangsa Israel. Nah, dalam ayat 2 ini dinyatakan di sana, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman. Artinya di situ kita melihat Tuhan membuat suatu persidangan dan memanggil langit dan bumi tentunya untuk menjadi saksi bagi Dia. Nah, kenapa yang dipanggil langit dan bumi? Apa yang mereka bisa buat? Begitu, ya. Ini suatu gambaran Bapak Ibu, ya. Tetapi ini suatu penegasan hal yang penting bahwa langit dan bumi itu menjadi simbol alam semesta dan itu wakil daripada Tuhan, saksi atas segala sesuatunya. Langit dan bumi Tuhan ciptakan di awal, di hari pertama. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 1, ya. Sehingga penciptaan-penciptaan berikutnya mereka telah menyaksikan. Begitu. Bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan bekerja. Jadi seluruh kehidupan itu mereka betul-betul menyaksikan itu. Dan yang berikutnya lagi juga, semua yang Tuhan ciptakan berikutnya akhirnya itu mereka semuanya ada di atas bumi dan ada di bawah langit. Begitu. Nah, ini menjadi gambaran bahwa Tuhan sedang membuat suatu persidangan dengan pernyataan perkara yang sedang Tuhan ajukan itu perkara yang besar. Perkara yang demikian hebat, perkara yang begitu serius. Bukan main-main. Karena mengikut sertakan alam semesta. Nah, teguran Tuhan yang pertama di situ adalah, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Ya, Tuhan menyatakan diri di dalam ayat 2 ini. Ya, kalau kita lihat teks kita di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu huruf Tuhan dibuat besar semua, kapital. Itu menunjukkan bahwa dalam bahasa asli itu menunjukkan Yahweh, ya, yaitu nama Allah perjanjian. Ya. Jadi Allah yang menyatakan perjanjiannya untuk mengangkat bangsa Israel ini menjadi anaknya. Begitu. Dan Allah itu setia. Nah, dan juga di sini Tuhan telah menyatakan bahwa Allah bukan hanya mengangkat bangsa Israel jadi anaknya, tetapi Allah bertanggung jawab. Allah membesarkannya. Bahkan dalam terjemahan bahasa asli bisa juga kata mengasuh itu menjadikannya hebat. Ya. Jadi Allah membesarkan dan menjadikannya hebat. Dan kita tahu bersama bahwa sejarah bangsa Israel dalam perang demi perang yang mereka alami, Tuhan berkarya, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan yang jadikan besar, Tuhan yang menjadikan mereka menduduki wilayah-wilayah dan banyak wilayah, terutama tanah Kanaan itu, yaitu tanah Kanaan. Nah, tetapi di sini Tuhan menyatakan bahwa mereka telah memberontak. Jadi posisi saat itu mereka telah menjadi pemberontak bagi Allah perjanjian yang adalah Bapaknya. Nah, tentu saja teguran pertama ini selain Allah menyatakan status istimewa mereka yang itu menjadi anak-anaknya Allah, tetapi juga menunjukkan betapa sedihnya Allah karena melihat keberdosaan mereka, pemberontakan mereka. Begitu. Ya Bapak Ibu, kita bayangkan jika kita memiliki anak-anak kita yang memberontak terhadap kita, tentu hancurlah hati kita.
Demikian Allah dengan bangsa Israel. Dia menyatakan isi hatinya melalui Yesaya. Lalu teguran yang kedua, yaitu Tuhan membandingkan mereka dengan hewan peliharaan. Dikatakan di sana lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya yang disediakan oleh tuannya, tetapi Israel tidak. Umatku tidak memahaminya. Ya, teguran ini keras sekali Bapak Ibu. Ya. Tuhan menunjukkan posisi mereka pada saat ini karena keberdosaan pemberontakan mereka itu menjadikan posisi mereka itu di bawah daripada lembu dan keledai. Lembu dan keledai itu dinyatakan lebih beradab. Lembu dan keledai lebih terhormat dari mereka. Kenapa? Karena mereka masih menghormati pemiliknya, tuannya. Ya. Jadi penghormatan kepada Allah, kalau itu kita khianati, itu sesungguhnya kita sedang menurunkan kehormatan status kita. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penting sekali memahami, meyakini hubungan yang istimewa ini, menghargai, menghormati hubungan yang istimewa ini, yaitu kita yang sudah dilayakkan menjadi anak-anak Allah, dan Allah adalah Bapa kita. Ini sesuatu hubungan yang istimewa, yang luar biasa. Ya. Tetapi untuk memahami dan meyakininya, kita perlu betul-betul memiliki dasar. Apakah kita sungguh-sungguh yakin sudah memiliki hubungan pribadi dengan Dia? Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah yakin? Iya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12 ini menegaskan, orang yang menerima Kristus maka dia diberi status rohani, status ilahi, yaitu menjadi anak-anak Allah. Ini yang menjadi dasar utama. Hal yang kedua yang kita pelajari yaitu dari ayat yang keempat, yaitu tentang keberdosaan bangsa Israel. Ya, dikatakan di ayat yang keempat itu bahwa bangsa Israel itu sudah mengalami keberdosaan secara korporasi, ya, secara bangsa. Ya. Jadi ini menegaskan tentang dosa bangsa, Bapak Ibu, dan mereka menjadi bangsa yang celaka. Begitu. Kenapa? Karena keberdosaannya sudah menjadi keberdosaan bangsa. Nah, tentu saja keberdosaan bangsa ini, nah itu dihasilkan daripada keberdosaan yang sudah ada di dalam kehidupan seluruh umat bangsa Israel. Dikatakan di sana bahwa mereka adalah kaum yang syarat dengan kesalahan. Artinya, orang-orang Israel itu kalau tidak melakukan yang salah, itu tidak enak. Jadi kesalahan itu sudah menjadi kehidupan dia hari lepas hari atau sudah menjadi suatu hal yang biasa. Makanya hati-hati Bapak Ibu, hati-hati kalau kita membenarkan hal-hal yang biasa, ya, sehingga kesalahan-kesalahan itu yang sudah menjadi biasa akhirnya seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah kita membenarkan, maksud saya yaitu kita harus membiasakan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan terjerumus ke situ. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, juga mereka menghasilkan keturunan yang jahat. Jadi orang-orang tua yang sudah menjadi biasa kehidupannya dengan suatu yang jahat, yang salah, maka keturunan yang mereka hasilkan keturunan-keturunan yang jahat. Ya. Jadi termultiplikasilah dalam kehidupan mereka sampai kepada anak-anak, dan anak-anak juga nyata dalam kehidupannya berlaku buruk. Nah, Tuhan katakan mereka telah meninggalkan Tuhan dan mereka telah menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan mereka berpaling membelakangi Tuhan. Tuhan selalu mereka berikan bagian belakang kita, begitu. Nah, di situ yang dikatakan di sini, bangsa Israel selalu memberikan punggung, memberikan pantat bagi Tuhan. Artinya suatu sikap yang tidak menghormati Allah,
Begitu. Bukan hanya meninggalkan, tetapi mereka juga tidak hormat lagi kepada Allah yang adalah Bapa mereka. Nah, ini sesuatu yang sangat serius, dosa yang begitu besar dan luas menjadi dosa bangsa. Jadi seluruh rakyat, seluruh umat sudah terbiasa dengan sesuatu yang jahat, dan yang mereka lahirkan adalah keturunan yang jahat, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang jahat. Tetapi dimulai dari mana? Dimulai dari pemimpin. Baik itu pemimpin dalam keluarga maupun juga pemimpin bangsa. Ya. Karena dari pemimpin yang sudah syarat dengan keberdosaan itu, maka mereka melahirkan keturunan-keturunan yang jahat, sehingga dosa itu semakin besar dalam kehidupan mereka, semakin banyak. Ya. Sehingga disebutkan di sana, celakalah mereka bangsa yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat, mengingat tentang ilmu ikan. Ya, ilmu tentang ikan. Ikan itu mengalami kebusukan itu selalu dari kepala. Begitu. Ya. Jadi dari kepala yang busuk ini akan menularkan kebusukan ke seluruh badannya atau tubuhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingin mengingatkan kepada kita, jika kita ada di dalam suatu korporasi, ada dalam suatu kelompok, hati-hati, apalagi kalau kita dipercayakan untuk memimpin. Hati-hati, keputusan kita, tindakan kita, akhirnya yang salah-salah itu dijadikan sesuatu hal yang biasa dan menjadi kebenaran. Dan itu yang akan menumpuk, akhirnya membuat kelompok kita ini menjadi kelompok yang penuh dosa. Tanggung jawabnya adalah di dalam pemimpin. Ya. Jadi Bapak Ibu, pemimpin itu harus menyadari akan itu dan harus segera bertobat. Dan pemimpin harus menyadari orang-orang yang dipimpinnya ini mengalami suatu keberdosaan yang berlipat ganda, itu juga dari dia. Bisa jadi dari dia. Demikian juga orang yang dipimpin itu mengalami pertobatan, itu juga bisa diawali dari dia. Ya. Pelajaran yang ketiga yaitu di ayat 5 sampai 8. Ayat ini berbicara tentang dampak dari keberdosaan bangsa Israel. Ya. Nah, di situ dikatakan bahwa seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu, ya, mereka ini tidak ada yang sehat dari telapak kaki sampai kepala, ujung kepala. Nah, ada dua teguran di situ. Itu tadi teguran yang pertama, dampak yang pertama. Yang kedua, ada dampak yang kedua yaitu di ayat 7 dan 8. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negerimu, ya. Ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur dan seperti gubuk di kebun mentimun, dan kotamu menjadi tak kebun. Jadi ada dua dampak dosa berdosaan mereka dinyatakan di situ, yaitu digambarkan sama Tuhan tentang tubuh, dan yang kedua tentang tanah atau negeri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dampak dari keberdosaan itu akan nyata bisa membuat kehancuran kepada tubuh kita sehingga menjadi penuh luka, dan juga kepada tanah kita. Jadi secara fisik maupun juga secara material. Ya, begitu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan menyatakan konsekuensi atas segala dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tuhan pukul mereka sehingga tubuhnya penuh luka, digambarkan di situ. Artinya mereka sudah menerima dampak yang mereka lakukan, konsekuensi yang mereka dapatkan. Nah, tetapi mereka tidak sadar-sadar. Sudah terluka, tetap saja tidak sadar. Begitu. Bahkan juga negeri yang sudah kota-kotanya habis terbakar, tetap saja tidak sadar. Jadi secara fisik mereka sakit, dan juga secara materi mereka sakit, mereka tidak sehat, mereka kekurangan, mereka ditindas. Ya, mereka mengalami keterpurukan sedemikian rupa, tapi mereka tidak sadar-sadar. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Tahapnya, kalau tadi
ya, di awal kita belajar tentang teguran Tuhan terhadap mereka yang abai dengan tugas dan tanggung jawabnya, tentang hak dan kewajibannya sebagai anak-anak Tuhan, menghasilkan keberdosaan. Begitu. Dan keberdosaan itu menghasilkan konsekuensi. Nah, jadi dari teguran mereka abaikan lagi. Nah, mereka abai terhadap status mereka sehingga mereka ditegur oleh Tuhan. Sudah ditegur, mereka mengalami keberdosaan lagi, mengalami dampaknya, dipukul oleh Tuhan. Tapi mereka tidak sadar-sadar, terus melakukannya, bermultiplikasi itu dosa, itu kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini jangan sampai jadi membuat kehidupan bangsa Israel yang menjadi semakin terpuruk itu karena keputusan mereka yang tetap tegar tengkuk dalam keberdosaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Tentu ada banyak hal yang Tuhan tegur dari setiap kesalahan atau dosa kita, dan itu membawa keterpurukan bagi kita atau konsekuensi baik terhadap fisik maupun juga terhadap materi, ekonomi. Nah, mari bertobat Bapak Ibu. Harus segera bertobat. Jadi gambaran ini merupakan gambaran yang Tuhan berikan menunjukkan didikan daripada Tuhan. Begitu. Bukan penghakiman, tetapi sebetulnya ini didikan daripada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, masa kamu mau dipukul lagi, mau di mana lagi kamu dipukul? Karena semuanya sudah, tempat itu sudah penuh luka. Begitu. Masa masih butuh lagi pukulan? Bertobat. Jadi ini seruan didikan Tuhan untuk membawa mereka kembali, menarik mereka kembali kepada Dia, menarik mereka untuk mengalami pertobatan. Begitu. Ya. Memang Tuhan pukul, tapi ini bukan penghakiman, tetapi ini didikan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya anak, ada masanya kita perlu pukul dia. Betul ya? Ya. Tetapi pukulan itu tentunya tidak untuk membinasakan dia, tetapi untuk membawa pertobatan bagi dia. Nah, demikian juga Allah yang adalah Bapa kita. Tapi dari ini kita harus belajar, Bapak Ibu, kalau kita mengalami sakit, ya, entah itu flu yang pada umumnya ya, flu itu mudah menyerang banyak orang. Apa yang kita lakukan? Ya, tentu kita akhirnya berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat kesembuhan. Entah itu beli obat, entah itu herbal, ya, entah itu juga istirahat. Kita pasti melakukan hal itu. Supaya apa? Supaya kita kembali mengalami pemulihan dan bisa beraktivitas kembali dengan baik. Nah, kalau dalam hal kesehatan saja yang oleh tubuh kita ini, kita peka apa yang harus kita perbuat. Tentunya dalam hal keberdosaan, di mana Tuhan sudah lakukan pukulan, kita mestinya harus segera bertobat. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita dan Tuhan ingatkan kepada kita. Hal yang terakhir Bapak Ibu, yaitu hal yang keempat, yaitu di ayat yang terakhir bacaan kita, yaitu ayat 9. Ya, Tuhan nyatakan di ayat 9 itu tentang kasih setia Tuhan, tentang belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah diangkat jadi anak, yang adalah umatnya. Ya, jadi Tuhan menunjukkan mereka ini, kalau Tuhan tidak meninggalkan sedikit orang terbebas, maka mereka sudah seperti Sodom dan Gomora. Kita tahu cerita Sodom dan Gomora, ya, kita tahu itu, ya, bahwa di mana Tuhan menghanguskan Sodom dan Gomora sehingga semuanya musnah, kecuali Lot dan anak-anaknya akhirnya selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menunjukkan dalam belas kasihannya, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya dalam keberdosaan kita tidak ada yang layak, apalagi kalau dosanya itu berupa korporasi. Kita pembuat dosa korporasi, ya. Maka dari itu menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sangat-sangat tidak layak diselamatkan, sangat-sangat tidak layak untuk Tuhan pulihkan. Tetapi Tuhan memulihkannya. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan belas kasihannya kepada kita.
Ini kembali lagi juga mengingatkan kepada kita supaya kita tidak enak-enak saja menerima kasih Tuhan. Sudah Tuhan ampuni, ya sudah, berarti tidak ada masalah dengan dosa itu. Bukan. Tetapi tetap indikasi daripada belas kasihan yang Tuhan berikan itu adalah untuk memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup taat dan setia kepada Dia. Harusnya begitu, dan itu merupakan hukum yang wajar, Bapak Ibu. Begitu. Kenapa saya katakan hukum yang wajar? Sama seperti kalau kita menerima sesuatu dari seseorang, kita mengucapkan terima kasih, itu hukum wajar. Begitu. Sama seperti kita sudah menerima kebaikan daripada seseorang, kita pun juga membalasnya dengan kebaikan. Apalagi saat kita menerima pengampunan daripada seseorang, ya, pada saat kita bersama dengan orang itu, tentu itu luar biasa responnya tentunya. Kita semakin mengasihi dia karena dia mau mengampuni. Nah, sama dengan Kristus. Kristus sudah mengampuni kita, menebus segala dosa kita. Maka seharusnya itu mendorong kita untuk semakin taat, setia kepada Dia. Itu mendorong untuk kita hidup benar bagi kesaksian untuk Dia. Harusnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kiranya ini menjadi hal yang berharga dalam pelajaran buat kita. Jangan sampai kita abaikan status kita dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya mengakhirinya, saya mau menyampaikan suatu kesimpulan buat kita. Dari apa yang kita pelajari, hati-hati abaikan status. Yang pertama, kita harus yakin dengan status kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Ya. Kalau kita sudah terima Kristus, maka kita adalah anak-anak Allah. Ya. Dan sebagai anak-anak Allah, tetap ada namanya hak dan kewajiban di dalamnya. Sebagai anak kita harus mencerminkan Sang Bapa, yaitu Allah kita, dalam kehidupan kita. Nah, semakin anak kita harus mengingat apa yang sudah Dia perbuat lakukan kepada kita. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu jangan abaikan itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak abai terhadap status ini? Ya, kita terus melakukan persekutuan yang intim dengan Dia dan mempraktekkan apa yang Dia perintahkan dalam wujud ketaatan kita. Nah, disitulah hari demi hari kita akhirnya jauh dari yang namanya abai dengan Tuhan. Semakin cintai firman-Nya dan semakin hari semakin memiliki proyek-proyek ketaatan bagi Dia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak mengalami yang namanya keterpurukan karena keberdosaan kita. Ya. Tetapi kalaupun kita jatuh dalam keberdosaan, Tuhan tegur kita. Itu bukan penghakiman, itu didikan Tuhan. Jika kita masih terus tegarkan untuk melakukannya, Tuhan pukul kita. Tetap itu adalah didikan, bukan penghakiman. Yang mendorong kita, menarik kita untuk semakin berubah lebih baik, bertobat kepada Dia, dan tetap selalu ada pengharapan dalam Dia untuk pemulihan, dan tetap selalu ada belas kasihan bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati atas segala apa yang sudah kita pelajari bersama dalam kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.